Halo sahabat Omi, welcome back to our YouTube channel bareng aku Vina, dan kali ini aku ditemenin sama rekan aku. Di sana ada Kak Lauren. Halo Kak Lauren. Halo sahabat Omi semuanya. Nah, for your information nih sahabat Omi, kalau misalnya aku sama Kak Lauren ini merupakan salah satu internship di Rumah Konsul dari Divisi Sosial Media and Content Creator. Nah, pada kesempatan kali ini aku sama Kak Lauren akan bincang-bincang santai aja nih, gimana Kak? Iya nih, bener banget. Jadi kita hari ini ya bincang-bincang santai aja kali ya. Kita mau bahas sesuatu yang sering banget nih kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Jadi kita hari ini mau bahas apa sih Kak Vina? Nah, hari ini tuh kita bakalan membahas satu pembahasan yang tentunya tuh udah sangat relate sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembahasannya itu tentang overthinking. Pastinya kan sahabat Omi di rumah udah pasti sering banget ya Kak ngalamin overthinking ini. Iya bener banget, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, semuanya dikerjakan di rumah gitu. Mungkin beberapa dari sahabat Omi juga sering banget mengalami overthinking. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh, mungkin kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih overthinking itu, dan sebenarnya gimana sih tanda-tandanya, terus akibatnya tuh apa gitu. Jadi mungkin kita mulai dari pertama, yaitu apa sih sebenarnya overthinking itu. Menurut Kak Lauren, overthinking itu sebenarnya apa sih Kak? Nah, kita kan sehari-hari pasti sering banget ya mendengar istilah overthinking. Sebenarnya apa sih overthinking itu? Misal nih, kalimat yang sering banget kita dengar kayak, duh aku nggak bisa tidur nih semalam gara-gara aku overthinking. Atau, duh kepalaku pusing banget sekarang aku lagi overthinking. Nah, sebenarnya apa sih overthinking itu? Jadi overthinking itu tuh sederhananya adalah pemikiran yang berlebihan yang belum tentu benar kebenarannya. Terkadang overthinking ini tuh bisa menghambat orang untuk menyelesaikan masalah mereka, bukan malah untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Terus ketika kita dapat suatu permasalahan nih, pasti banget dong kita tuh kayak merasa khawatir atau bahkan cemas. Nah, khawatir itu perilaku yang wajar terjadi ketika kita mendapatkan feedback negatif atau respon negatif dari luar diri kita. Namun seperti yang kita tahu, segala hal yang berlebihan itu nggak baik ya. Jadi overthinking ini tuh bisa menyebabkan orang itu merasa khawatir yang berlebihan. Misalnya nih di kehidupan sehari-hari kita, besok kita ada ujian presentasi lisan sama dosen. Nah, H-1 sebelumnya kita pasti udah menyiapkan misal PPT atau materi yang udah matang, tapi tetap aja tiba-tiba kita mikir kemana-mana kayak, duh besok gimana ya kalau tiba-tiba aku pas presentasi ngeblank, atau duh gimana ya kalau besok tiba-tiba laptop aku mati pas presentasi. Nah, itu kan juga pemikiran yang berlebihan yang belum tentu terjadi nantinya kan. Nah, sekarang aku mau tanya ke Kak Vina nih. Kak Vina pernah nggak sih merasa overthinking? Boleh dong bagi-bagi pengalaman ke sahabat Omi? Oke. Kalau untuk pengalaman sendiri, pastinya aku, Kak Lauren, dan semuanya pasti udah pernah ya merasakan overthinking itu. Dan sebenarnya aku tuh sering banget overthinking terhadap masa depan. Padahal sebenarnya aku sendiri udah tahu kayak ini tuh sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi ada aja kan ya Kak, kita mikirnya itu, nanti gimana nih? Gimana nih ya? Aku selesai kuliah mau apa? Terus nanti aku kerja di mana? Bla bla bla. Padahal sebenarnya itu tuh belum pasti terjadi, tapi udah kita mikirnya udah kemana-mana dan udah negative thinking ya kan Kak. Dan ternyata untuk memikirkan atau mencemaskan masa depan itu merupakan salah satu tanda dari kalau kita tuh udah overthinking. Nah, misalnya kan kita terlalu mengkhawatirkan masa yang akan datang. Sebenarnya untuk mengkhawatirkan itu ya sah-sah saja, asalkan kita masih bisa mengontrol semua rasa itu. Tapi kalau misalnya kita udah nggak bisa kontrol, kita udah kemana-mana dan akan berimbas negatif pada diri kita, seperti misalnya kan kalau kita overthinking tuh jadi susah tidur kan ya Kak. Jadi mungkin pas besok bangunnya tuh kita jadi sakit kepala, atau misalnya jadi nggak enak badan, itu karena overthinking. Iya. Nah, selain mengkhawatirkan masa depan, ada lagi nih Kak tanda-tandanya yang pasti relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Apa tuh? Nah, misalnya tuh kita
selalu atau terlalu memikirkan perkataan orang lain ke kita. Nah, aku kasih contoh nih, misalnya Kak Lauren bilang nih sama aku kayak ada ngatain aku atau bilang sesuatu ke aku, terus nanti tuh malamnya aku mikir kayak, duh kok tadi Kak Lauren ngomong gini ya ke aku. Nah, terus aku udah rumit deh pokoknya pas malam itu. Tapi sebenarnya sih untuk memikirkan perkataan orang lain itu balik lagi ya sah-sah saja. Tapi asalkan kita tuh bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dan nggak jadi toksik ke kita. Tapi kalau misalnya kita udah mikir tapi nggak ada solusinya, kita nggak bisa untuk kita nggak bisa untuk mencari penyelesaian dari pikiran-pikiran kita tersebut, nah itu akan berdampak negatif dan itulah yang disebut overthinking. Nah, selanjutnya tuh kita terlalu memikirkan atau selalu memikirkan kesalahan kita di masa lalu. Nah, kan ada nih Kak, misalnya pastinya aku, Kak Lauren, dan sahabat Omi di luar sana pernah kan berbuat satu kesalahan. Dan sebenarnya penting juga Kak, kita mengingat kesalahan itu untuk just remind diri kita kayak, oh jadi kita tuh udah tahu nih kita pernah berbuat salah ini, jadi nantinya kita nggak akan berbuat kesalahan yang sama. Tapi kalau misalnya kita udah memikirkan kesalahan ini secara terus-menerus dan kita nggak bisa untuk mengontrol atau kita nggak bisa mencari jalan keluar dari pikiran tersebut, itu yang akan menjadi toksik ke diri kita. Kayak misalnya contohnya kita jadi karena kita memikirkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, jadinya kita menyalahkan diri kita sendiri. Jadinya kan kita jahat tuh sama diri kita sendiri, kayak nggak bisa memaafkan diri kita sendiri kan. Padahal untuk grow aja kita harus memaafkan dulu kan diri kita sendiri, baru kita bisa melangkah ke yang lebih tinggi gitu atau berkembang. Nah, selanjutnya tuh kita kesulitan tidur. Tapi sebenarnya kan karena overthinking kita jadi sulit tidur, tapi itu karena salah kita sendiri. Padahal kita udah tahu kan overthinking tuh banyak banget dampaknya, tapi masih aja dilakuin itu gitu. Dan terus ada lagi tandanya kita selalu berandai-andai pada satu hal yang belum pasti itu akan terjadi. Sebenarnya untuk berandai-andai ya nggak apa-apa aja ya Kak, tapi boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berandai-andainya itu yang kayak maksa gitu loh Kak, kalau misalnya kan itu sama aja dengan ekspektasi yang kita buat gitu. Nah, nanti kalau misalnya ekspektasi itu kita nggak terjadi nih di dunia nyata, jadinya kan sedih tuh, jadinya sakit gitu. Nah, itu juga toksik kan jadinya. Ekspektasi yang terlalu tinggi sebenarnya boleh-boleh aja, asalkan nanti kalau misalnya kenyataan nggak sesuai dengan ekspektasi, ya kita harus terima dong, kita harus oke, berarti belum saatnya. Tapi kalau misalnya dengan ekspektasi yang kita buat itu kemudian pas nggak jadi kenyataan, kitanya marah ke diri kita sendiri atau kita menyalahkan diri kita sendiri, itu tuh yang toksik. Nah, itu yang harus kita hindari. Udah nih sahabat Omi, untuk tanda-tandanya mungkin ada banyak juga ya Kak, tanda-tanda yang mungkin belum kita sebutkan. Tapi untuk secara keseluruhannya atau garis besarnya tuh itu yang sering banget kita rasakan atau aku rasakan juga. Nah, pastinya kan Kak, kalau kita overthinking tuh ada penyebabnya. Nah, penyebabnya tuh sebenarnya apa aja sih? Kalau misalnya nih Kak Lauren boleh cerita-cerita ke kita. Nah, pasti sesuatu itu terjadi pasti ada penyebabnya kan ya. Jadi apa aja sih penyebab dari overthinking? Jadi sebenarnya ada banyak penyebab atau trigger yang bikin kita overthinking dan itu bermacam-macam dan biasanya tiap orang itu juga berbeda-beda. Tapi pada umumnya penyebab overthinking itu antara lain pertama, kita sedang merasakan emosi negatif. Misal kita lagi marah atau kesel sama seseorang atau sesuatu hal, itu tuh juga bisa memunculkan trigger di dalam diri kita untuk berpikir berlebihan. Lalu yang kedua, itu ada tekanan pekerjaan atau tugas-tugas yang ada. Misalnya nih, kita kan mahasiswa. Misal aku ambil contohnya mahasiswa yang lagi ngambil skripsi gitu. Tiap hari kita ngerjain revisi nih demi ngejar dosen pembimbing biar di ACC. Itu kan itu otomatis kan juga itu kan otomatis juga bisa
bikin kita tertekan dengan keadaan gitu. Kita mikir, aduh ntar kalau aku telat ngirim revisi, ntar aku gini, ntar dosenku marah gimana, atau ntar aku ketinggalan, dan pemikiran yang aneh-aneh atau berlebihan lainnya. Karena overthinking ini tuh enggak cuma dialami oleh orang dewasa ya, tapi di segala kalangan usia tuh juga bisa overthinking gitu. Lalu yang ketiga, itu ada pesimis terhadap suatu hal. Sebenarnya ini juga nyambung ya sama yang tekanan pekerjaan atau tugas-tugas yang ada tadi. Jadi ketika kita merasa ada suatu tekanan dari eksternal maupun dari internal, itu bisa banget memicu kita untuk pesimis. Tiba-tiba kayak kita lagi ngerjain sesuatu nih, kita kayak pasrah, memikir yang enggak, atau kayak nyerah aja, mungkin aku nggak bisa berhasil gitu endingnya. Itu juga bisa menjalar menjadi pemikiran yang berlebihan karena rasa pesimis tadi gitu. Lalu yang terakhir, keempat, itu lingkungan. Nah, sederhananya kita punya lingkungan yang kurang suportif atau mungkin yang bisa dibilang kurang sehat ya, atau toksik gitu. Misal dari keluarga, atau bisa jadi dari tetangga yang suka melontarkan kalimat-kalimat yang kurang baik sama kita gitu kan. Nah, itu kan juga bisa membuat kita semakin tertekan dengan keadaan kan ya. Iya. Nah, jadi itu sih penyebab umum dari kenapa kita bisa overthinking, Kak Vina. Tapi sekarang aku mau nanya ke Kak Vina nih. Sebenarnya apa sih dampak dari overthinking ini? Oke, tapi sebelum aku masuk ke dampak dari overthinking itu sendiri, aku mau nambahin nih sedikit tentang yang Kak Lauren singgung tadi, seperti lingkungan. Menurut aku tuh bener banget, lingkungan tuh sangat-sangat berpengaruh bagi kita, bagi mental kita, bagi pribadi kita gitu, untuk membentuk diri kita aja kan itu sangat berpengaruh, Kak. Nah, kalau aku kasih contoh yang misalnya ada mungkin keluarga yang toksik ya, aku istilahinnya. Misalnya tuh dia terlalu menekan anaknya, atau misalnya dia udah memberikan standar-standar tersendiri kepada anaknya. Norma-norma yang ada gitu ya. Nah, tapi sebenarnya juga kan Kak, ya itu penting. Kita memberikan standar itu penting. Biarkan anaknya terarah gitu. Tapi itu bakalan jadi toksik ketika misalnya anaknya nggak mampu mencapai target atau norma-norma yang diberikan itu. Kemudian orang tua itu memaksa. Muncullah itu pemaksaan yang menurut aku itu sangat sangat berimbas tidak baik pada mental kita. Dan kemudian mungkin dari lingkungan yang lingkungan yang negatif itu terjadilah overthinking. Anaknya itu kan memicu banget ya Kak. Kalau misalnya nih kita nggak bisa, aku contohnya ke aku aja. Misalnya nih orang tua aku tuh menargetkan sesuatu kepada aku, dan kemudian aku nggak bisa mencapai target tersebut. Nah, aku tuh merasa disalahkan, atau misalnya aku harus dipaksa untuk kamu tuh harus capai target, mau nggak mau apapun yang terjadi kamu harus capai target. Nah, itu kan udah toksik tuh Kak. Nah itu tuh muncul loh. Pasti aku kan bakal overthinking. Aku mikirnya, aduh gimana ya caranya. Terus sebenarnya nggak apa-apa kalau mikir caranya gimana tuh, ya boleh-boleh aja. Tapi kemudian yang salah tuh kita yang menyalahkan diri kita sendiri. Seperti misalnya kita, kenapa sih dengan aku, emangnya apa yang salah dengan aku gitu, kemudian aku nggak bisa mencapai target. Tapi sebenarnya itu merupakan hal yang normal ketika kita belum bisa merealisasikan sesuatu yang ditargetkan. Nah sebenarnya itu sah-sah saja kan Kak, dan normal-normal saja, karena menurutku itu merupakan satu perjalanan yang harus kita tempuh. Kita kan nggak ada tuh yang langsung kita membuat target kemudian kita langsung mencapai target tersebut. Nggak ada kan yang gitu. Tapi kemudian itu balik lagi ke overthinking, yang lingkungan itu sangat berpengaruh penting. Kayak misalnya keluarga itu kan tadi yang aku bilang. Jadi kemudian tekanan-tekanan yang kita rasakan di
lingkungan keluarga kita yang akan memicu kita untuk overthinking gitu. Jadi sebenarnya kita bisa sih Kak menyiasati itu dengan selalu berpikir positif, atau misalnya menerima apa yang sudah terjadi dengan ikhlas dan dengan pikiran terbuka. Jadi kita bakal minimalisir terjadinya overthinking. Nah, selanjutnya adapun dampak-dampak dari overthinking itu sangat banyak dan sangat luas. Contoh yang paling sering banget kita rasakan tuh kalau misalnya kita overthinking kan Kak, kita susah tidur. Nah, pasti besok paginya tuh kita bakalan sakit kepala mungkin, atau badan kita tuh lemes, nggak ngaruh ke fisik gitu ya. Ngaruh banget kan ke fisik. Tapi overthinking yang kita biarkan secara terus-menerus, atau misalnya kita tidak bisa untuk tidak overthinking, ada dampak negatif lain yang tentunya menurut aku ini sangat berbahaya gitu. Soalnya ngaruh banget ke fisik. Misalnya tuh dia akan mempengaruhi kinerja otak kita. Terus itu mempengaruhi pencernaan. Karena kan kalau misalnya kita overthinking terus nggak tidur nih, itu kan bisa itu ya Kak. Misalnya kalau apalagi overthinking ada kan yang nggak makan, ada yang nggak bisa makan, nggak doyan makan gitu tiba-tiba ya. Sampai ekstrim banget itu kan. Nah itu kan pasti bakalan ganggu ya Kak pencernaannya. Terus misalnya menekan sistem kekebalan tubuh seperti yang aku bilang tadi kan Kak, yang kita jadi lemah gitu, jadi kan nggak tidur nih, jadi lemah dong. Karena nggak tidur, jadi sistem imun kita juga bakal ikut turun, dan itu tuh berbahaya banget ya sih di masa-masa kayak gini. Wah, bakal pengaruh banget. Bener banget. Apalagi makanya tuh kita nggak boleh overthinking di saat pandemi, karena kalau misalnya imun kita turun kan, amit-amit lah ya Allah. Tapi itulah, kita harus menjaga pemikiran-pemikiran kita untuk tetap positif. Nah, itu kan tadi dampak bagi kesehatan fisik kita. Tapi sebenarnya ada juga nih Kak dampak yang sangat-sangat harus kita perhatikan, yaitu dampak bagi kesehatan mental kita. Nah, kalau misalnya kita overthinking secara terus-menerus, pastinya kan kita bakal memicu untuk menjadi stres gitu kan Kak. Dan stres yang berkepanjangan atau misalnya stres kronis itu dapat memicu kesehatan mental yang lainnya. Nah, seperti misalnya kita tuh bisa aja jadi gangguan kecemasan. Nah, kalau misalnya kan kita udah overthinking yang berlebihan, terus akhirnya kita nggak bisa untuk nggak overthinking, kemudian kita stres. Nah, stres juga kita nggak bisa untuk mengelola stres kita. Kemudian itulah jadinya kan kalau misalnya stres yang tidak bisa dikelola, bakal muncul penyakit-penyakit mental yang lainnya Kak, seperti ini, gangguan kecemasan atau juga gangguan mood. Nah, itu sahabat Omi, overthinking itu akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan fisik kita maupun kesehatan mental. Maka dari itu penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan mental kita, untuk menjaga pikiran-pikiran kita agar tetap positif. Jadi kita positive vibes nih Kak. Jadi kita menyebar positive vibes. Jadi gimana sih? Pasti kan nanya tuh, gimana sih biar nggak overthinking? Sebenarnya untuk tidak overthinking itu perlu effort yang lebih ya Kak, untuk tidak overthinking. Jadi tapi kalau aku kasih tips nih buat sahabat Om yang ada di rumah, gimana sih biar nggak overthinking? Nah, kita tuh mulai latih pemikiran kita. Kita mulai latih dari kita selalu berpikiran positif. Kita nggak boleh berpikiran negatif, apalagi terhadap diri kita sendiri. Karena kan overthinking itu dimulai dari diri kita sendiri. Walaupun pemicunya pasti banyak yang dari eksternal, tapi kan itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Dan gimana biar kita nggak overthinking? Nah, satu kan tadi aku udah bilang kalau kita selalu berpikiran positif. Yang kedua, kita jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Seperti misalnya kalau kita tidak bisa mencapai target atau kita tidak bisa merealisasikan ekspektasi yang kita buat sendiri, ya nggak apa-apa, ya itu proses. Jadi kita harus menikmati proses itu dan kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, jangan selalu memikirkan perkataan-perkataan orang lain yang itu akan merugikan diri kita sendiri. Sebenarnya
nggak apa-apa kalau misalnya orang bilang ke kita apa-apa ya nggak apa-apa, asalkan kita bisa mendapatkan solusi dari pemikiran-pemikiran kita tersebut. Nah, Iya, selanjutnya juga pola tidur kita tuh yang harus dijaga, karena sebenarnya tuh ada kan Kak yang kita sering bilang, aduh udah masuk jam overthinking nih. Iya bener banget. Aduh, udah jam-jam overthinking nih. Aduh. Udah jam kritis nih. Tapi itu kan pastinya tengah malam tuh. Kan nggak mungkin tuh kita overthinking lagi, kita ngobrol-ngobrol gitu terus kita overthinking. Enggak kan? Karena kan itu suasananya lagi positif, lagi rame mungkin, atau lagi ngobrol. Tapi kan kalau misalnya udah tengah malam, udah jam 12, itu kan udah waktunya tidur nih. Tapi kan kita sering ngeyel banget. Jadi jangan dulu tidur. Nah itu tuh yang bakal memicu kita untuk menjadi overthinking. Karena aku tuh gitu Kak, misalnya sebenarnya nggak ada yang harus aku pikirkan, tapi karena aku nggak bisa tidur karena kesalahanku sendiri, kemudian muncul kan itu yang dari kok gitu. Nah itulah penting menurut aku menjaga pola tidur kita. Iya bener banget. Aduh kan relate banget nih. Kan relate banget. Jadi sahabat Omi, mungkin tips dari aku tuh segitu, karena kurang lebih sampai saat ini itu berhasil Kak buat aku, kayak memaafkan diri sendiri untuk tidak selalu memikirkan yang berlebihan perkataan orang lain, terus tidak menyalahkan diri sendiri. Itu tuh sangat ngaruh deh buat aku, kayak selalu berpikir positif, jangan ada yang negatif-negatif, karena kan kebanyakan kita tuh udah negatif duluan ya Kak, makanya itu tuh jadilah overthinking. Begitu sahabat Omi, dan semoga sahabat Omi di rumah sana dan aku, Lauren, kita tidak overthinking lagi, karena seperti yang sudah kita jelaskan dampaknya sangat berbahaya gitu Kak Lauren. Oke, nah wah seru banget ya hari ini obrolan kita hari ini Kak Vina. Aku jadi dapat banyak banget nih insight baru nih soal overthinking. Jadi gimana nih sahabat Omi semuanya? Semoga setelah ini sahabat Omi bisa lebih aware ya ke diri kita sendiri, karena pada dasarnya yang tahu diri kita sendiri ya siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri ya. Terus semoga tips-tips yang dari Kak Vina tadi untuk mengurangi overthinking itu juga bisa diterapkan sama sahabat Omi di rumah ya. Jadi mungkin untuk bincang-bincang santai hari ini sampai sini dulu aja kali ya. Nggak kerasa banget nih, kita udah nemenin sahabat Omi semuanya di akhir pekan ini. Kalau begitu, terima kasih Kak Vina udah mau berbagi dan mengobrol sama aku hari ini. Semoga Kak Vina sehat selalu dan lancar-lancar semua kuliah dan kerjaannya. Oke, aku juga mau closing statement ke Kak Lauren. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Kak Lauren. Padahal ini weekend loh, tapi kita masih trying to be produktif ya Kak. Iya, untuk ngobrol-ngobrol bareng sama sahabat Omi semuanya ya. Iya, benar. Semoga juga sahabat Omi mendapatkan insight yang sama seperti aku dan Kak Lauren, dan tentunya bisa menerapkan insight tersebut ke kehidupan sehari-hari. Oke, sahabat Omi. Sahabat Omi semuanya juga stay healthy dan stay safe ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental kita ya. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih sahabat Omi semuanya udah join bareng kita ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih. Dadah, see you in the next video. Bye. Dadah.